Baik Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar tentang jalan keselamatan yang Alkitabiah. Jalan keselamatan. Yang dan kenapa kita harus belajar tentang keselamatan? Karena kita ini adalah orang berdosa. Dan dosa itu apa? Dosa ini adalah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi manusia harus dihukum karena sudah melanggar hukum Allah. Yang namanya orang melanggar aturan, yang melanggar hukumnya pasti dihukum. Dan kenapa dibilang Alkitabiah? Karena kita akan melihat jalan keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi Bapak Ibu sekasihi dalam Tuhan, dan khususnya di dalam kekristenan, ternyata sudah tahu bahwa kita ini adalah orang berdosa dan banyak yang mau mencari jalan sendiri juga. Ada yang melalui amal, perbuatan baik dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekasihi dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak kita untuk membuka Amsal pasal 14 ayat 12 dan Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 6. Jadi Bapak Ibu sekasihi dalam Tuhan, di dalam Amsal pasal 14 ayat 12, di situ katanya ada jalan yang disangka orang lurus tetapi menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi menuju maut. Dan di sini Tuhan Yesus mengaku bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia menegaskan bahwa tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus mengatakan dialah jalannya, Bapak Ibu, dialah jalan keselamatan, jalan hidup. Nah, seberapa benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kita lihat sesuai yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, garis yang saya tarik di sini ini bukan garis biasa. Jadi garis ini melalui garis ini kita akan melihat bagaimana awalnya manusia jatuh dalam dosa dan pada akhirnya dosa ini diselesaikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, nanti kita akan buktikan apakah benar yang dibilang Tuhan Yesus atau yang benarnya adalah melalui perbuatan, melalui amal dan sebagainya. Kita akan buktikan melalui garis ini. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, pada mulanya waktu Tuhan Yesus menciptakan dunia, ya, waktu dia menciptakan dunia, dia juga menciptakan dua orang manusia. Dan dua orang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa diberikan perintah kepada mereka untuk memelihara Taman Eden. Dan semua buah pohon yang ada di Taman Eden mereka boleh makan, kecuali buah pohon pengetahuan. Jadi Bapak Ibu, di Taman Eden itu ada pohon yang namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mereka tidak boleh makan buah itu. Kalau mereka memakan itu, maka mereka jatuh dalam dosa. Karena yang akhirnya kalau mereka makan itu, mereka melanggar hukum Allah. Karena ini adalah perintah. Jadi kalau mereka makan, mereka melanggar hukum Allah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata mereka melanggar hukum Allah. Mereka melanggar hukum Allah sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Dan mereka memakan buah pohon itu. Dan akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, manusia harus menjalankan hukumannya. Dan apa hukumannya? Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23,
Di situ dikatakan bahwa upah dosa itu ialah maut. Dan untuk menyelesaikan dosa ini hanya dengan pertumpahan darah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Tanpa pertumpahan darah, dosa tidak bisa diselesaikan. Kita tidak bisa diselamatkan, Bapak Ibu, Yesus Tuhan. Jadi apa yang harus kasih dalam Tuhan? Sekali lagi bahwa karena manusia ini tahu bahwa mereka harus dihukum, maka mereka mencari jalan supaya mereka jadi selamat dan tidak dihukum. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, banyak yang mereka melakukan perbuatan, sekali lagi melakukan perbuatan baik, dan tetapi bagaimana dengan dikatakan Tuhan Yesus tadi? Kita lihat, ternyata waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia harus dihukumkan, dan karena Tuhan mengasihi manusia, Dia menjadikan seorang penyelamat. Tuhan menjadikan pribadi yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Dan sebelum manusia mendapatkan Yesus Kristus itu, sebelum Yesus Kristus datang, manusia harus menjalankan satu perintah. Mereka diberikan tanggung jawab oleh Tuhan sebagai tanda bahwa mereka percaya kepada janji Allah pada saat itu. Jadi mereka harus mempersembahkan domba korban. Dan mereka mempersembahkan domba korban. Ini mezbah yang dibuat dari batu, dan ini domba. Ya. Mereka harus menyembelih domba itu, dan darah domba itu tercurahkan seperti daging anjing sasaran pribadi. Karena hanya dengan darah dosa itu bisa diselesaikan. Tetapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa domba ini hanyalah simbol dari Yesus Kristus yang akan datang. Hanya simbol. Jadi seberapapun banyak yang mereka kasih waktu itu, seberapapun banyaknya persembahan domba yang mereka persembahkan, tidak akan membantu mereka. Karena memang Alkitab itu sudah kasih tahu, kita harus Alkitabian. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 4, di situ dikasih tahu kepada kita bahwa domba jantan dan domba jantan tidak bisa menyelesaikan dosa. Jadi, Bapak Ibu, ini hanyalah simbol yang menggambarkan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak menyelamatkan. Tetapi walaupun ini tidak menyelamatkan, mereka harus berbuat itu, karena ini adalah bukti mereka beriman kepada Tuhan. Mereka beriman kepada janji Tuhan. Mereka beriman kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Jadi mereka memberikan itu, sekali lagi mereka membuktikan diri mereka bahwa mereka adalah orang beriman. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, makanya kalau kita lihat waktu Kain dan Habel mempersembahkan persembahan mereka, Tuhan lebih menerima persembahan Kain dibandingkan Habel. Menerima persembahan Habel daripada Kain. Kenapa? Karena Habel memberi persembahan yang benar. Dia memberikan persembahan domba korban, sedangkan kakaknya Kain, dia memberikan persembahannya dari sayur-sayuran. Jadi Tuhan tidak benar pada, karena yang Tuhan nyanyi dan Tuhan inginkan itu adalah apa tadi? Persembahan domba korban, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasihi dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan selanjutnya? Waktu Yohanes Pembaptis datang, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, apa dia bilang? Ada yang tahu? Dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes menyatakan bahwa domba yang sejati itu, dosa bisa diselesaikan hanya dengan domba yang sejati. Siapa domba itu? Yaitu Yesus Kristus.
Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah Yesus adalah pribadi yang menyelesaikan dosa. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, lalu waktu Yesus datang di atas kayu salib, ternyata benar Bapak Ibu sekalian Tuhan, bahwa memang ternyata darahnya tercurahkan di atas kayu salib sama dengan domba ini. Ya, dengan pertumpahan darahnya tertumpah di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya ia bisa menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, dan dia menyelamatkan kita. Dia dengan satu kali pengorbanannya itu, kita semua menjadi selamat. Waktu dia mati dan bangkit, kita menjadi selamat. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Dan karena dia sudah mati dan bangkit, maka kita harus percaya kepadanya. Khususnya untuk kita yang ada di sini, kita percaya bahwa dia sudah datang, sudah menyelesaikan dosa kita. Dan sebenarnya kita yang dihukumkan, tetapi kita menjadi selamat karena Tuhan sudah menggantikan kita. Sebenarnya kita yang dihukum di sini. Sebenarnya kita yang dihukum, tapi Tuhan sudah menyelesaikan dosa kita itu dengan penghukuman itu. Jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita yang seorang perjanjian baru, supaya kita bisa diselamatkan, kita harus percaya kepada Yesus yang setelah datang. Sedangkan orang dalam perjanjian lama, mereka harus percaya kepada Yesus yang akan datang. Dengan bukti mereka beriman bahwa mereka harus memberikan domba persembahan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, lalu bagaimana dengan perbuatan baik tadi kita lihat di dalam Efesus, Bapak Ibu. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Dan di situ katanya kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan, Bapak Ibu. Jadi banyak cara manusia untuk menyelesaikan manusia mereka, tapi ternyata itu menujunya apa tadi sini? Menuju mau. Tapi inilah yang benar dari yang kita sampaikan tadi. Inilah benar bahwa Yesuslah jalan keselamatan itu. Melalui Tuhan Yesus, orang percaya dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru bisa selamat. Dan bahkan Bapak Ibu, bukan hanya orang yang percaya, orang yang paling berdosa pun diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ditebus oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 9, 2 Petrus pasal 2 ayat 1, orang yang menyesatkan orang pun, yang terbalikan Injil, dia selamatkan Bapak Ibu. Semuanya diselamatkan. Jadi semua kita manusia yang berdosa saat ini mempunyai pengharapan untuk masuk surga, ya, karena Tuhan Yesus. Kita menjadi kudus karena Tuhan Yesus. Dosa yang dalam diri kita sudah diselesaikan, sehingga dosa itu tidak menjadi penghalang lagi bagi kita, tidak menjadi penghalang lagi bagi kita. Tapi karena kasih karunia itu, kita mempunyai harapan untuk masuk surga. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian Tuhan, untuk masuk surga kita harus percaya dan bertobat. Soal baik, perbuatan baik, datang ke gereja, berbuat amal itu bagus kalau kita berbuat, tapi itu tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa. Dan kalau kita sudah percaya dan melakukan perbuatan baik, berbuat amal, kita akan mendapatkan apa yang banyak di surga nanti, Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti begitu, dan keselamatan yang diajarkan oleh kita. Dan mungkin kalau ada yang baru mengerti, boleh dipertanyakan. Terima kasih. Maranatha.